K-pop bisa dibilang dia kayak masakan Padang kalau gue bilang. Campur-campur. Berani bumbu. Oke. Jadi medok tapi enak dinikmatin. Walaupun banyak rempah gitu. Nah, kesimpulannya K-pop itu tuh Ngosans, ngobrol santai cuy. Hola Kalapski. Palkut. Oke guys, ini sesi apa? Ngosans. Balik lagi di channel gua. Kali ini temanya Ngosans. Apa cuy? tuh? Ngosans? Ngobrol santai. Sama Chris Lukita, sound engineer kita, reaction kita. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, ini kali ini kita nggak ngeriak guys, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Bareng Chris. Gue juga udah lama nggak ketemu, jadi ya gue pengen ngobrol-ngobrol sembari hujan-hujan ya kan. Betul. Ya, kemana aja lo cuy? Biasa kerja mixing mastering John. Mixing mastering ya? Mixing rekaman ya. Rekaman ya? Gila, udah lama banget ya, kita udah berapa bulan ya nggak ketemu ya? Ada bangsa 2-3 lah ya. 3 bulan? 2-3 bulanan. 2-3 bulanan guys. 2-3 bulanan lah nggak ketemu lah. Iya sih, selama itu sih kita nggak ketemu. Lagi ngerjain project sama-sama album. Sibuk, iya kan? Iya, gua. Chris sibuk, ya semuanya sibuk lah intinya. Sibuk guys. Tapi ya maksudnya ya kita kangen juga sih, udah lama gak ketemu. Iya, udah lama juga. Ngobrol-ngobrol. Benar. Kebetulan hari ini bisa deh ketemu. Akhirnya lagi ya. sama-sama kosong, sama-sama santai lah pokoknya intinya gitu. Lu lagi ngerjain project apa cuy? Gue lagi ngerjain mixingan, ada orang lah. Gue nggak bisa sebutin karena mau keluar kan. Beberapa mixingan album solo, sama ada beberapa orang mau cover sih. Oke. Jadi ya gue ya udah kerjaanku cuman ngegoa doang di studio udah. Iya sih. Nggak kemana-mana guys. Emang hidupnya sound engineer pasti begitu Jan. Iya. Pasti Terus sih di dalam goa aja udah terus. Waktu zaman ngeband juga gue ngerasain banget tuh kehidupan studio tuh memang asik sih, maksudnya dalam arti ya kita bisa seharian di dalam studio nggak keluar ya kan, paling cuma keluar makan, rokok, minum gitu kan. Parah sih kalau dalam studio tuh ibaratnya gimana ya? Ya kayak jadi ada tempat bermain aja kan. Iya sih. Sebenarnya sih. Iya. Soalnya kan serunya tuh nyari sound, cari aransemen, cari inspirasi chord, banyak lah kegiatannya gitu loh. Emang sih butuh tempat-tempat yang ini ya, nggak banyak distraction gitu. Harus lah. Maksudnya nggak berisik gitu kan. Yang satu visi lah yang pasti. Iya, nggak ubahnya kayak misalkan kayak ngedit video juga, kalau memang enakan tuh sendiri, tenang ya kan. Benar. Terus lagi nggak ada deadline gitu kan. Santai. Itu bener-bener santai. Lo ngomong-ngomong lo sekarang ini agak-agak jarang-jarang ngeriak atau gimana cuy? Iya karena gue sibuk rekaman gue. Iya sih. Kan di studio gue minimal 6 jam, maksimal 12 jam kan. Iya. Satu shift di studio kan 6 jam kan. Iya. Jadi mau nggak mau gue 6 jam ya akan sibuk di situ. Selesai itu kan gue biasanya energi udah habis. Tidur. Itu. Udah paling the best udah kayak begitu gitu. Iya. Ya jadi buat ceplokers yang kangen sama Chris gitu kan. Nah ya mungkin karena lagi sibuk jadinya kan agak-agak jarang ngeriak gitu. Iya, lumayan jarang lah. Gue juga kemarin sempat agak-agak males ngeriak ya gara-gara sempat ada masalah ini, copyright. Masalah bukan copyright sih, jadi gue lupa ngisi biodata untuk AdSense. Terus ada beberapa isu masalah iklan nggak muncul segala macem. Ya terus akhirnya bikin gue agak-agak males lah gitu. Iya. Males. Nah ternyata masalahnya adalah gue belum melampirkan kayak KTP gitu kan. Kan diharuskan KTP untuk mengirim nomor PIN gitu kan. Nah iya, gue tuh KTP gue udah rusak. KTP gue udah rusak. Jadi kan gue scan, begitu gue kirim ke sana ke Google. Nah itu tuh sama Google nggak kebaca KTP gue karena udah rusak banget guys. Udah nggak kebaca tulisan-tulisannya. Nggak kebaca tulisannya, ada beberapa yang hilang gitu kan. Akhirnya udah males dong gue kan. Ya akhirnya beberapa waktu kemudian gue ya udah gue urus deh. Mungkin ada kebetulan ada nih blankonya. Belangko KTP. Terus
ya di kelurahan tempat gua lah gitu. Jadi intinya gua urus ya alhamdulillah selesai. Terus gua scan, gua kirim lagi balik ke Google. Ya udah sama Google akhirnya di accept gitu loh. Tapi kesini-sininya sih gua lebih gimana ya? Gua nge-react itu gua lebih ke hobi sih. Gua kalau lebih hobi, maksudnya gua kalau lagi suntuk gue tuh suka ngedit video, gue suka nge-record gitu loh, maksudnya untuk diedit gitu lah. Kayak gitulah gitu, pokoknya santai lah, santai. Tapi kalau gue sih bahas reaction sih seru sih. Maksud gue jadi banyak tahu band sih, terutama bagian Korea kan. Itu referensi banyak banget sih, maksudnya kayak gue start kan dari lagu EXO tuh. EXO gue langsung masuk ke apa, ada kayak Red Velvet, jajakin sampai akhirnya gue Blackpink, gue sempat react juga. Itu soundnya memang unik sih, baru sih. Selama ini kan gue denger kan lebih ke western gitu kan. Lebih kayak kalau band tuh kayak gue The Calling, Linkin Park. Dulu juga gue gitu. Ya kan, model-model kayak gitu lah, Creed, Dream Theater. Model-model kayak gitu lah, lebih ke alternatif rock atau enggak bahkan progressive metal gitu kan. Metallica. Nah sampai akhirnya waktu itu kenal K-pop. Kenal K-pop gue kan nggak ada hubungannya kan. Tapi ternyata ada ini tersendiri. Ada benang merahnya, ada benang merahnya. Iya, ada keunikan sendiri sih. Unik. Sound, terus ada visual yang bisa dinikmatin gitu loh. Iya benar. Dari kostum, apa mukanya mereka, terus aransemennya, sama terutama sound sih menurut gue. Lo inget gak sih pertama kali lo ngajak gue reaction tuh? Gue pikir anjing ngapain lo gitu kan? Ngapain lo nge-react K-pop gitu kan? Gue soalnya bayangan gue K-pop itu adalah ya lagu cewek gitu lah. Iya. Lagu cewek terus yang gimana gitu kan, yang gak ada kesan-kesan maconya deh gitu kan. Nah gak ada kesan-kesan maskulinnya. Ternyata pas gue denger 1, 2, rupanya kalau didengerin secara detail tuh mereka punya keunikan sendiri yang lo bilang tadi barusan. Unik banget. Sampai aransemen rock yang emang basically gue suka rock itu ada mereka tuh. Ada. Iya, gue nggak nyangka sih. Iya, berangkat dari EXO ya akhirnya gue ngeliat ngedengar ya kan, mereka perform dan lain sebagainya, menarik juga nih. Dan iya sih, gue dulu memang gue udah sempet sih selimpiran gue ngeliat kayak apa beberapa kan tuh sering masuk TV kan zaman dulu tuh, kalau nggak salah awal 2005 ke atas deh. Dia udah masuk K-pop kan kalau nggak salah kan? Iya. Yang gue tahu tuh gituan tuh. Tapi kita belum terlalu aware banget ya. Gue memang ngeliatnya ini apaan sih? Joget-joget rame-rame laki-laki semua. Iya kan? Gue mikir gitu ya, gue skip aja, gue nggak peduli. Kayak New Kid on the Block lah. Nah, New Kid on the Block jujur aja itu era kita kan. Iya, era kita. Jujur gue sih nikmatin waktu itu. Gue nikmatin lagu-lagunya New Kid on the Block, apa? NSYNC, terus siapa? Girls. Siapa? Satu lagi? Backstreet Boys. Boyzone. Tapi gue lebih ke Backstreet ini tuh, apa namanya? New Kid on the Block sih. New Kid on the Block. Setelah itu gue nggak ini. Tapi gue lumayan enjoy sih sama lagu-lagunya, maksudnya waktu itu gue masih peduli sama lirik gue. Waktu itu gue masih peduli sama lirik sampai akhirnya gue makin kesini gue jujurnya nggak terlalu merhatiin lirik sih. Gue lebih suka ke sound design. Karena lo sound engineer ya. Sampai akhirnya gue kayak dapat referensi banyak lo dari K-pop. Dari K-pop, betul. Parah tuh K-pop tuh, referensi soundnya. Jadi sangat-sangat ngebantu lo di profesi lo sebagai sound engineer. Ketika misalkan ada klien lo yang minta untuk di aransemen lagunya, lo udah banyak banget referensi ya. Dari K-pop ya. Iya, karena ngebantu banget ya. Sekarang Spotify gue tuh playlist gue rata-rata K-pop semua gue. Oh gitu. Playlist gue rata-rata K-pop gue. Paling banyak sih lagu sekarang EXO sih memang sih. EXO. Baru kayak Red Velvet, Blackpink, gue kayak apa? SNSD itu baru tuh. Tapi EXO tuh gue nggak tahu deh, gue bingung deh apa ada chord progression gue nggak tahu ya. Gue pernah cerita sama lu nggak sih Andres Oberg itu yang gitaris? Oh iya. Dia kan termasuk yang aransemen sama composing lah. Iya, musisi yang. Gue rada suka sih. Soalnya kan chord kan basically chord itu kan satuan nada dari 3 ngebentuk nada itu dari 3 nada kan. 1, 3, 5 do mi sol. Nah sama si Andres Oberg, gue sukanya bukan chord normal, bukan 135 aja, kadang-kadang dikasih 1357, 13513 atau enggak 9. Nah itu menurut gue tuh lagu EXO akhirnya jadi kayak colorful. Iya. Warnanya jadi kan, soalnya lu nambahin satu note di satu chord aja itu ngubah nuansa. Iya. Itu gue sukain tuh dari K-pop sih. K-pop keseluruhan. Iya. Seru. Iya. Kalau bisa dibilang tuh mereka tuh punya line tersendiri ya. Maksudnya misalkan kalau misalkan
J-rock gitu kan. Iya, Kalau iya. misalkan kita sebut kalau Indonesia dangdut. Jadi Iya, kalau iya. ini K-pop gitu kan. Dia punya K-pop. warna sendiri gitu loh. K-pop bisa dibilang dia kayak masakan Padang kalau gue bilang. Campur-campur. Berani bumbu. Berani bumbu. Oke. Jadi medok tapi enak dinikmatin. Iya, iya, walaupun banyak rempah gitu loh. Iya, iya. Ibaratnya kayak gitulah. Kalau K-pop, kalau kayak lo ngomongin rock, kayak misalkan mungkin kalian pernah tahu The Calling, kayak lagu Our Life, itu kan instrumennya instrumen mainstream biasa kan. Mainstream biasa. Gitar, bass, drum, nyanyi, Iya. paling keyboard. Iya, iya, iya. Nah iya. kalau K-pop, gitar memang ada gitar, cuman gitarnya dibikin bukan kayak gitar. Iya, iya. Gitu, itu yang bikin gue rada, ini baru nih menurut gue nih. Terus keyboard, ya suara keyboard, piano kan ceng biasa. Iya. Dirubah lagi lah sama mereka. Nah itu yang bikin jadi lebih ke sound design sih sebenarnya. Tapi Keren memang, sih. Tapi iya betul cuy. Tapi memang kalau menurut gua ya, maksudnya sebagai orang yang penikmat musik kayak gini, gua ngedengar K-pop itu tuh mereka tuh apa ya? Bukan idealis, tapi mereka tuh lebih ke apa ya? Perkembangannya tuh gila banget sih memang tuh. Iya iya. Kayak misalkan lagu nggak cuman hanya lagunya doang, tapi sampai video klipnya Oh semua detail sih. itu dunia mengakui lah, dalam arti kayak misalkan video editor. Iya. Ya kan video editor aja sampai angkat tangan, tiba-tiba kok bisa kayak begini, bisa Iya, kayak gitu gitu iya, kan. Kayak iya. lo sound engineer, Iya, kok benar. tiba-tiba ada apa namanya, ada yang tadi lo bilang itu kan, Surprise semuanya gitu loh, Nah, sesuatu yang baru gitu. Jadi mereka terus apa ya, mereka terus berevolusi gitu loh. benar. Iya. Iya, sih. jadi mereka tuh bener-bener ya apa ya, hebat lah menurut gua. Nah yang gue bikin. Oh, sama tema cuy, sorry gue potong. Apa tuh? Sama temanya misalkan kayak lagu Joping. Gak cuma satu tema aja, tapi banyak banget tema. Tema maksudnya? Ya temanya misalkan nanti scene-nya tuh ada di Oh, main motor-motoran, iya, chasing-chasing atau iya, iya. kejar-kejaran mobil gitu kan, motor-motor mobil. Terus nanti tiba-tiba mereka ada di mana di studio, terus misalkan ada di mana, pokoknya temanya dalam satu video klip atau musik video itu banyak banget temanya gitu loh. Iya benar sih. Wah, Sama editornya ya, gila. masing-masing vokalisnya juga kalau gue komentar, gue bukan vokalis memang. Gue tapi gue sering bilang direct gue memang bukan vokalis, tapi gue bisa ngerasain nih vokal bagus sama yang menjiwai juga kan. Iya. Kayak semua orang bisa sih sebenarnya Iya. sih. Nah cuman yang gue amazed, vokal mereka di semua genre tuh mostly hampir semua tuh masuk nyambung. Mau dikasih lagu, ibaratnya kalau dikasih suruh nyanyi lagu dangdut mungkin nyambung juga kali. Bisa. Ibaratnya kayak Cengkoknya. masing-masing member gitu. Iya cengkoknya. Terus apa namanya? Orang-orang di belakang layarnya juga itu kok mereka bisa compose dengan musik yang kayak begitu, instrumen pilihan-pilihannya. Iya. Kok bisa akhirnya jadi sebuah lagu, produksi sebuah lagu itu jadi gila ya, maksud gue keren sih. Keren, K-pop keren. itu Keren. gokil. Gokil banget. Keren. Terus Gitu sih. sekarang lo lebih banyak lagi ya referensinya ya, maksudnya Oh, setelah banyak ya? EXO. Iya, EXO gue mulai lari ke ini kan Red Velvet, NCT. SNSD, NCT. Iya. Nah NCT tuh lebih menurut gue tuh unsur R&B, rocknya ada itu juga lumayan ngeri tuh. Ini musiknya EXO bisa dibilang lebih mayornya lah. Mayor progresinya tuh rata-rata berbau ceria gitu kan. Kalau NCT ini lebih progression chord itu lebih minor mas menurut gue. Lebih anti mainstream lagi sebenarnya sih. Anti mainstream. Lebih lagi. Iya, iya. Gitu mungkin ya Udah anti mainstream, lebih lagi ya, lebih lagi anti-mainstream. soundnya aneh-aneh menurut gue. Soalnya kayak dari EXO Aneh-aneh positif negatif nih, aneh-anehnya. aneh-aneh menurut gue enak di kuping. Ya kan kayak gue sempat di react, gue juga pernah bilang kan ya semua benda yang ngeluarin bunyi itu pasti punya nada. Iya, Lo iya. bisa dibikin jadi Sampai kentut aja juga ada Iya, nada. berarti ada nada. Iya. Soalnya kan parameternya kan dia pakai ini hertz. Harusnya. Manusia kan cuma apa desibel maksud gue. Iya. Desibel. Cuman desibel fundamental yang keluar tuh di berapa hertz gitu kan. Karena manusia kan cuma bisa denger 20 hertz Iya. sampai 20.000 kilohertz. Ya di atas itu lo ya paling lo kelelawar lo bisa dengar frekuensi yang iya, cuma kelelawar lo beneran. Atau nggak rendah banget lo, kalau nggak lo tirek lo bisa bahasa Iya, paus. iya. Itu kan udah susah guys, nggak bisa didetek. Ya kalau kalian nggak percaya tuh manusia cuma bisa dengar segitu, kalian coba buka di YouTube, Ah. lihat aja frekuensi hearing manusia. Pasti mostly 20 sampai 20.000. Kecuali kalau ada aki-aki biasanya dia cuma sampai 10.000. Oh, udah mulai 8.000. menurun ya. Menurun, udah nggak bisa dengar di high frekuensi. Iya, benar. Suara high frekuensi itu biasa kayak simbal. Kalau di piano tuh nada yang tinggi. Iya. Nah, itu udah biasanya udah nggak bisa dengar tuh orang.
Nah kesimpulannya K-pop itu tuh dari 20 sampai 20.000 Hz itu padat banget. Dan dia main dinamikanya gue suka tuh. Kalau lo pakai headset dengar atau nggak pakai headphone, itu di pembagian antara itu kita dimanjain tuh stereo image itu. Kadang-kadang di sebelah kiri instrumen ada yang mati, dia lebih main di kanan. Tiba-tiba pas ref keluar semua frekuensinya, depth of field lagunya, waduh gokil sih. Itu serius, itu K-pop gokil sih, serius sih. Memang gue belum semuanya sih, baru beberapa doang ibaratnya kan. Dan kebetulan gue dapet yang bagus-bagus sih sekarang. Referensinya ya bagus-bagus semua ya. Banget. Gokil. Ya, soalnya kan kayak kalau lu ngebahas karakter vokal, sebenarnya kan itu ya gue dari itu ngomong panjang lebar soal musik ya. Tapi kalau ngomongin vokal, kayak ibaratnya kan lu paling lu nguasain lagu rock gitu kan. Tapi kalau lu disuruh nyanyi lagu pop atau lagu jazz, mungkin lu nggak mungkin nyambung kan. Karena mungkin karakter lu akan nggak nge-soul di lagu itu, benar nggak? Nggak ada yang bikin gue takjub tuh mereka kok bisa ya. Kayak contoh Baekhyun deh. Baekhyun gue pernah dengar di lagunya rock yang di apa? Kayak Drop Dead kan Baekhyun ada ambil high note. Drop Dead ya. Iya memang bukan teriakan high note rocker. Cuma gue bisa enakin lagu itu. Bikin gue bingung. Terus bikin enak lagu itu yang susah guys. Itu gue bingung. Sampai akhirnya gue masuk ke lagunya Baekhyun yang sedikit jazzy. Dia kena juga, gila itu pusing tuh. Ya gue cuma sebutin salah satunya Baekhyun. Kayak Chanyol ya kan. Suara ngebas tapi dia buat lagu pop sama rada-rada lo-fi. Nyambung juga. Kayak 1 Billion View kan asik gila tuh. Asik. Gokil suara-suara. Iya, ngomong-ngomongnya lo bilang SC apa? Baekhyun Sehun Chanyol juga kan kayak misalkan lagunya apa tuh? Nothing. Nothing walaupun sesimpel itu dan lo juga kaget gitu kan. Iya, tuh Nothing gila. Walaupun itu enggak nadanya tuh enggak apa ya? Istilahnya tuh enggak 1 2 3 4 1 2 3 4 tapi yang gimana gitu kan yang lo bilang nanti itu di next video di reaction video gue sama Chris yang sebelumnya guys. Ya dia itu ada beat sebenarnya itu ya teknis sih. Sebenarnya kan itu bicara birama kan. Ada birama 4/4, 6/8, 7/8 gitu kan. Nah, cuman itu tugasnya seorang arranger sih atau si komposer bikin lagunya gimana seunik mungkin. Dan kan lu lagu sebagus apapun nyiptain lagu, kalau nggak didukung aransemen yang bagus, ya basi-basi aja juga. Jadi kan semuanya kan punya ini masing-masing lah. Nah itu yang gue suka sih, maksudnya di selama ini kan gue ngeliat SM lebih banyak SM kan. Nah itu mereka kerjasamanya sih semuanya maksimal sih. Dari komposer, produser, si artis, ya kan. Aduh, tuh keren banget. Keren. Serius keren bro. Gila ya. Kalau ngomongin K-pop nggak ada habisnya cuy ya. Nggak ada habisnya. Karena mereka berevolusi terus gitu kan. Next generationnya misalkan kayak dari EXO ke NCT ke Red Velvet, Girls' Generation. Itu lebih lama loh. Lebih lama? Iya, SNSD lama tuh. Ya kita nonton kemarin-kemarin tuh ngeriak sama lu kan tuh. Itu kan tahun 2013 tuh Jan. 2013 iya. Udah lama. 2013 kita benar-benar belum ini kan kita baru tahu sekali. 2020 guys. Baru tahu. Gila masih newbie banget. Tapi gila sih sound-soundnya gokil. Makanya dengan hobi, dengan apa namanya, dengan profesi lo gitu kan, kayak gue kayak lebih ke hobi gitu kan. Itu memang K-pop di sini mewakilin banget sih gitu ya. Ya seru sih. Yang orang bilang tadinya K-pop apa sih gitu kan. Tapi kalau misalkan lo sebagai penikmat musik dan lo ya paling nggak ngerti lah basic musik gitu, ada yang bisa dinikmatin. Memang nggak semuanya, gue jujur sih memang nggak semuanya gue bisa nikmatin. Semua. Ada yang apaan itu sih kan gitu based kan. on taste itu sebenarnya. Based on taste gitu. Tapi kalau buat gue ada beberapa yang kena banget sih gitu. Walaupun bahasanya gue nggak ngerti bahasa Korea gitu. Tapi mereka tuh agak di mixing apa namanya sama bahasa Inggris. Di mix language. Ada Mandarin, ya kan. Multi language. Sampai sekarang pun juga gue belum tahu tuh yang perbedaan versi China, versi Korea. Kok mereka bisa nyambungin ya? Maksudnya nadanya itu tuh sama gitu. Misalkan yang versi Korea, terus versi China-nya tuh gue sampai yang nggak aware. Makanya kayak kemarin tuh ada gue ngeriak apa gue lupa. Mama. Bukan, pokoknya itu versi China-nya bang.
oh iya ya, pas gue perhatiin lagi setelah gue react gitu. Jadi gue lebih react kepada lagunya gitu. Gue nggak tahu nih versi mana nih. Sama gitu. gue juga lebih ke aransemen sih jujur aja sih. Sama performnya mereka. Pada intinya sih mereka versi Cina dan versi Koreanya itu ya sama-sama aja ya video klipnya. Ya. Cuma mungkin ada beberapa suaranya di mute atau gimana sih cuy? Ya kan aransemen kan bisa di take ulang vokal doang kan? Oh take ulang vokal doang ya? Bisa lah. Iya. Bisa. Itulah uniknya. Iya. Gitu. Ya. Oke, kira-kira lo kedepannya di reaction lo tuh lo mau seperti apa cuy? Oh, yang pasti sih gue nggak menutup diri untuk nge-react lagu-lagu K-pop lainnya sih jujur aja sih, karena ya ini menurut gue gue nggak ngepro satu band apapun satu band, sih iya. Karena gue bicara universal, maksudnya gue bicara K-pop ya mereka kan pasti juga ada perang ibaratnya kan antara masing-masing label kan. Nah ini gue sukanya perangnya ini perang positif nih, jadi adu bagus ngerti nggak? Nah jadi kayak gue kan orang penikmat musik jujur aja, jadi gue nikmatin jujur aja sih. Tapi gitu. Mumpung gue keinget nih, banyak yang komentar-komentar di luar kalau misalkan beberapa lagu K-pop itu mereka itu kayak plagiat gitu, plagiat dari lagu ini, plagiat dari lagu itu. Tapi sebenarnya sih enggak ya, seperti lo bilang itu Birama bukan Birama sih, nada itu kan cuma terdiri dari do re mi fa sol la si do, terus kemudian dikembangin gitu kan. Gue nggak tahu deh gimana teorinya itu menurut lo kalau mereka disebut plagiat. Plagiat gimana? Kalau bilang plagiat sih gimana ya, musuh sih ya. Lagu dari tahun berapa? Dari zaman pasti ada aja. Belum generasi kita juga udah banyak yang mirip-mirip kan? Gitu lah ya. Pasti nggak mungkin nggak ada, Jon. Pasti nada tuh pasti mirip. Kalau nggak kita nggak bisa bilang referensi dong. Kita nggak usah ngomongin lagu deh. Benar. Kita baju nih. Iya. Lo plagiatnya siapa sekarang? Kan banyak juga kan ibaratnya kan? Ya ibaratnya profesi lain lah sebelum bukan lagu aja, misalkan sebuah profesi gitu. Referensi lo profesi lo ini, lo kiblat lo ke siapa sih gitu misalkan. Cuman kan ini lebih bicara ke evolusi ya. Evolusi ya kan, dulu kan kayak misalkan lo zaman dulu tahun 90-an ngetrennya bajunya kotak-kotak misalkan, atau nggak ngomong dombrong. Cuman kan akan ngikutin zaman lagi, akan ketemu baju-baju gombrong lagi kan? Baju gombrong lagi. Cuman diapain nih? Benar. Lebih evolusi lah. Benar. Yang sekarang musik sama. Iya benar. Progressive chord gitu doang. Iya, anak-anak sekarang kalau gue liatin, gue perhatiin juga bajunya udah kayak mak kita zaman dulu ya kan? Iya. Pakai model-model yang kayak macan-macan lagi. Iya, udah mulai. Ya kan? Udah mulai gitu. Cuman Cut Bray belum muncul lagi nih cuy. Gue yakin akan lagi kok. Celana Cut Bray gitu kan? Iya, akan pasti sih gue yakin. Tuh, oke sih. Kalau ngomongin balik lagi yang lo bilang tuh plagiat sebenarnya sih ya pasti akan nyerempet kok kalau lo cari-cari gitu. Iya, cari-cari kesalahan orang. Kesalahan orang ya pasti akan ada aja ya. Ada. Iya, buat para nyinyers. Pasti atau haters lah. Iya kayak gitu. Cuman yang membedakan adalah cara menyanyinya, penjiwaannya betul. Terus di musiknya didesain ulang apa enggak? Ya kan lo ibaratnya sekarang lo misalkan lo pasti pernah denger musik lagu Nah, cuman itu lagu senam cuy. Contoh lagu itu ya. Coba sekarang musiknya nadanya gua nggak rubah. Cuman soundnya gua rubah jadi wow. Nah, nuansanya jadi beda kan? Benar. Ya itu. Lagu lama pun juga banyak yang di rearansemen. Ya kan kayak artis-artis kita Indonesia juga banyak yang rearansemen lagunya misalkan Chrisye ya kan? Itu lagunya mood siapa musik gitu, soalnya kan bicara dulu. Mood juga kan, mood. Sekarang kalau lu dengar suara gitar jreng, lu kasih efek distorsi, lu bawaannya jadi kayak solo lu jadi laki gitu kan, anjing gua ganteng banget nih karena pakai distorsi gitu. Padahal kalau jadi jreng cemen banget ya kan, ya itu kan ngerubah mood, cuman pakai satu efek, pakai efek distorsi, overdrive itu. Benar. Ya sama sekarang achieve lo apa sekarang, kayak misalkan kita kan bicara tentang K-pop misalnya, ya K-pop notasi pasti akan sama, cuman kebetulan yang nyanyi misalkan EXO, ya akan jadi EXO banget, gitu. Pasti akan berubah, pasti gue yakin berubah. Iya sih. Nggak mungkin, ya mendingan lu nggak usah bikin lagu, kalau lu cuma ngejiplak zaman dulu, ya nggak ngeri, gitu. Tapi kalau lo mengembangkan, kalau lo memasukkan unsur-unsur baru di musik yang jadul itu suatu apa ya menurut lo? Suatu evolusi kan? Evolusi ya kan, kayak contoh lagu EXO Don't Mess Up My Tempo,
Iya. Gue bikin aransemen kan, gue upload di EXO, Instagram. Don't Mess Don't Up. Mess sama Tempo. My Tempo. Ya kan, gue masukin ke Instagram. Oke. Gue kan otomatis gue ngebaca nih ada sound apa aja kan. Iya. Ternyata ada beberapa banyak nih. Jadi kayak misalkan sound bass tuh dia pakai beberapa track. Terus di situ ada suara kasur ranjang goyang, Jon. Serius lo? Ngok. Iya. Ya lo perhatiin kan, lo buka. Sekarang gitu. dimasuknya dibikin jadi ornamen percussion di situ. Ibaratnya itu kan sesuatu hal yang nggak kepikiran. Iya, nggak kepikiran ya. Siapa Out yang of mau- the box gitu. Lu ngapain suara kasur Iya, dibawain iya, direkam, iya. dimasukin ke lagu. Don't mess up my tempo. Ngok. Ada serius. Iya, ngomong-ngomong jadi inget Ada. Queen ya, inget lagunya Queen Nah, kan. Queen, kayak Bohemian Rhapsody. Nah, lu pernah itu nonton kan filmnya kan? filmnya. Nah, itu kayak misalkan dulu kan nggak ada secanggih sekarang kan. Ya, dulu kan dia nge-achieve lagunya buat panning kan tuh. Tremolo. Ngeong. Sampai diayunin. Ya Diayunin. mungkin guys ada yang pernah nonton Pernah lagunya nonton. Bohemian Rhapsody-nya Iya. Queen ya kan di movie gitu kan, teater, Ya. cinema. Nah, itu kayak begitu ya. Ya itu kan ibaratnya lo kalau sekarang tuh di digital audio workstation tuh kayak Cubase, Pro Tools. Oh, ini udah canggih sekarang Nah, ya. sekarang Udah itu kan lebih bisa mudah. diatur, namanya automation. Lo bisa panning kiri kanan secara otomatis. Lo tinggal nentuin berapa waktu lo dibuat dari kiri ke kanan speaker misalkan. Iya. Lo kalau zaman dulu lempar-lempar. Iya. Udah gitu kalau mereka salah Nah, mesti tag ulang. Take ulang dan itu Gila. ngomongnya pakai pita. Kalau sekarang kita Aduh, pakai pita, ya bener pakai dulu. coding komputer kan ibaratnya sekarang rekaman. Salah kan. tinggal segampang delete, masukin lagi. masukin lagi. Dan nggak perlu biaya produksi terlalu mahal. Paling lu Bener-bener. ongkos lu cuman listrik. Makanya. Nah, kalau ini kan lu buang pita. Iya, angkat topi banget buat musisi dulu ya cuy. Hebat banget. Gila, hebat banget. Ya coba ya lu bayangin tuh sih buat nge-achieve suaranya biar dapat, gua nggak tahu buat dapat unsur tremolo atau pakai unsur buat dapat suara delay, panning kiri kanan, gua nggak tahu, dilempar-lempar kan speaker. Iya, dilempar-lempar. Sekarang Gua kalau ngeliat ngomongin di movie timingnya gitu. pas sama metronom, tak kan metronom misalkan iya. tak, ya lu harus kekuatan lu cepet ya. itu dia maksud gua. Memang evolusi musik itu udah datang dari zaman dulu, tapi dulu. teknologinya Teknologinya saja. berkembang. Nah kan akhirnya kan sistemnya sama, suara gitar tetap gitar. Iya. Gitar nggak jadi gaiter, Nggak. ya kan? Iya. Tetap suara gitar nggak jadi gaiter gitu. Iya, betul. Cuman dimodifikasi dengan sound yang berbeda-beda. Dulu kan ngandalin transformer dari preamp yang namanya distorsi tuh, jadi gunain pakai tabung, jadi suaranya jadi hancur. Iya. Tapi kan suaranya dulu kan nggak sebagus sekarang distorsi tuh, kayak Iya. misalkan overdrive, distorsi, karena di elektroniknya dirubah lagi komponennya, gue nggak ngerti kan. Gitu tuh lebih ke orang elektronik lah. Elektronik. ibaratnya. Yes. Cuman akhirnya berkembang, soundnya tuh makin matang, makin rapi. Betul. Sound itu lebih banyak berkembang ya. Musisi sekarang dimudahkan dengan teknologi lah ya. Sebenarnya iya. Profesi apapun sekarang dimudahkan dengan adanya Apapun. internet, ya kan? Apapun. Googling, tinggal googling aja, lu nggak tahu apa-apa, Benar. lu tinggal Google. nanya Mbak Google, Benar. udah. Iya. Asal tinggal lu mau belajar apa enggak gitu, lu mau baca apa enggak gitu kan, lu mau mendalami apa enggak gitu aja Benar. kan. Gokil sih. Jadi kalau lu ngebilang masalah plagiat ya, Iya. ya semua orang emang Ada referensinya. Ada referensinya. Punya referensi. Ya pasti lu lahir Bidang kan, apapun. lu nggak tahu apa-apa, pasti lu dikasih, lu Contoh. pasti dengar lagu, ada contoh. Iya. Akhirnya lu tuh masuk otak lu, mindset lu Bener. ngejiwain. Akhirnya lu mau memutuskan untuk jadi apa nih? Genre lo yang lo pilih Iya, gitu ya. gitu yang lo kan. suka di kuping Iya. lo. Iya bener. Gitu. Seru guys. Ya jadi gitulah kalau misalkan guys ada yang mau jadi musisi ya. Ya banyak belajar seperti yang Chris bilang tuh barusan kan. Tapi Ya. gila musisi sekarang nih tahun ini buset. Tahun ini gila ya. Wah, enggak, gue ngomongin lokal aja deh. Ah. Lokalnya sekarang buset. Tapi memang udah lama mereka tidur nih. Gua Tapi nggak ngerti. perlahan-lahan Gua nggak mereka ngerti. udah mulai nih. Semenjak era YouTube kan banyak informasi, makin banyak kan, Google. Ah. Kalau zaman-zaman kayak kita kan dulu kan informasi minim. Minim banget. Lo harus ke perpustakaan, Betul. ya, Lo nyewa harus buku, carinya, iya. ya kan, atau nggak gimana, atau nggak lo Gila-gilaan lah. nongkrong di rumah temen Yes. seminggu buat nyuri ilmunya misalkan. Iya. Kalau sekarang kan ilmu di mana-mana. Di mana-mana. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih untuk berkembang secara ilmu sih, Betul, sebenarnya betul. untuk sekarang dibanding dulu. Iya, Dulu iya. nyari informasi kan susahnya gila kan ya. Susah. Lo nyari misalkan kalimat yang susah, misalkan Nah. bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang baku, lo nyari kemana lo? Lo nyari kamus besar Indonesia kan? Kalau sekarang Iya. Google, Google. artinya ketombe apa? Keluar langsung kan? Ih gila, udah gampang banget sekarang. Gampang banget lah pokoknya. Dulu Seru-seru. susah. Gitu. Gokil. Ya, gitulah guys. Seru juga ya kalau ngomongin masalah K-pop tuh memang gak ada habisnya ya. Luas. Memang itu kiblat buat seorang musisi atau penggemar atau penikmat musik kayak gua gitu kan. Itu memang sangat-sangat sangat-sangat menghibur, sangat-sangat mengentertain dan Kiblat, sangat-sangat iya kiblat bener sih. iya, Kiblat juga sih itu. bagus lah gitu. Kiblat lagu bener. Heeh. Referensi. Ya, kita ngobrol-ngobrol kita cukup sekian aja deh guys gitu kan. Ya nanti kapan-kapan kita react bareng lagi ya kan.
Kalau misalkan Chris nggak sibuk, gua nggak sibuk, kita lagi santai kayak sekarang gitu kan. Benar. Ya pokoknya gitulah guys lah. Pokoknya kita semoga di masa COVID ini selalu sehat selalu ya kan. Logo foto guys. Iya. Gitu aja guys ya. Jangan lupa untuk thank you udah nonton video ini. Video curhat ya. Video curhat. Video ngobrol-ngobrol santai ya kan. Ngosans. Iya. Ngopiau. Ngobrol santai gitu kan. Ya kan nanti gua kasih tagline-nya ngosans, ngobrol santai ya kan. Seru tuh, ngosan. Ya kan? Ngosans ya. Ngos-ngosan dong. Ngobrol-ngobrol santai. Jadi kayaknya seru juga nih. Ngos-ngosan. Ya, gua buat ke depan ini ada sesi untuk ngosans lah. Ngobrol santai dengan musisi-musisi atau profesi kayak sound engineer kayak lo lah. Iya, Ya seru. gitu. Ya kaitannya sama K-pop. Pokoknya musik lah. Musik gitu. lah. Musik lah. Bahasa universal tuh musik. Oh itu lu nggak ngerti bahasa, lu denger ya kayak lu denger K-pop lu nyambung kan? Iya, Asal iya. penjiwaannya mereka kuat, Iya. cara approach-nya kuat, ya udah. Udah. Tanpa harus lu peduli liriknya, sebenarnya lu udah tahu nih lagunya nih tentang apa. Iya, gitu. bahasa Korea gua nggak tahu, Korea, tapi iya. karena memang dia aransemen segala macam musiknya tuh nyambung, Iya, bagus, gitu. nyaman di telinga. Udah cukup itu aja. Iya. Makanya itulah yang disebut bahasa universal itu kan musik. Udah. musik universal. Pemersatu. Oh iya. Lagi tahu lu jahat banget. bukan yang lain-lain yang pemersatu bangsa. Bukan, iya. Hanya musik. Musik, Ya, kita itu ngomongin juga. musik. Ini musik. Yang itu juga. Itu juga. Ini musik. Lu tau lah guys lah. Oke deh. Ya udah, thank you guys. Jangan lupa share, subscribe, like, and komen yang banyak ya guys ya. Di ngosans berikutnya. Di channel Maybe Pangaribuan. Mungkin nanti akan ada juga di channelnya Chris Lukita. Oke guys, tunggu aja. Bye bye Kalapski. Eits, jangan lupa di subscribe ya guys. Yuh. Kali ini ada apa sesi di channel gua, sesi 3, 2, 1. Hola Kalapski.